Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Abdurrahman Official, yang dimana channel YouTube ini akan selalu membahas tentang seputar ruqyah syar'iyyah. Tentunya teman-teman sekalian, di dalam channel YouTube saya ini, di setiap video-video saya akan selalu membahas dan sharing serta berbagi kepada teman-teman sekalian tentang seputar ruqyah syar'iyyah. Tentunya teman-teman sekalian, pentingnya kita membahas atau mengetahui, bahkan kita memahami tentang ruqyah syar'iyyah ini itu di dalam kehidupan kita, karena ruqyah syar'iyyah ini adalah sebagian daripada Al-Qur'anul Karim, ya, bahkan ya yang harus kita jadikan ya kebutuhan kita dalam setiap permasalahan kita itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Berarti dalam ruqyah syar'iyyah itu ya, itu tidak terlepas daripada Al-Qur'anul Karim. Karena ruqyah syar'iyyah ini itu yang diperbolehkan di dalam syariat kita, di dalam agama kita, itu hanyalah yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an saja, atau doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW saja. Itu yang akan kita bahas dalam channel YouTube saya ini, ya, dan di dalam video-video saya. Tentunya teman-teman sekalian, ikuti terus ya channel YouTube saya ini, karena channel YouTube saya ini insya Allah ya akan bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk mencari solusi di dalam kehidupannya, baik itu dalam sisi pengobatan, ya, pengobatan medis maupun yang non medis, yang fisik maupun mental fisik, yang lahir maupun yang batin, yang jasmani maupun yang rohani, ya. Insya Allah akan bermanfaat juga buat teman-teman sekalian yang selalu mengikuti channel YouTube saya ini, karena saya akan terus berbagi kepada teman-teman tentang solusi-solusi di dalam kehidupan kita tatkala kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ruqyah syar'iyyah ini. Oke teman-teman sekalian, ya, di dalam video saya yang kemarin kita membahas tentang apa itu ruqyah. Kemudian kita membahas tentang bolehkah meminta diruqyah. Ya, kita sudah membahas juga tentang bahayanya mendatangi dukun. Maka di video saya kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan atau satu masukan dari teman-teman. Setelah saya mengupload video-video saya yang kemarin itu, ada beberapa yang kasih masukan tentang masalah ruqyah mandiri, tentang masalah meminta diruqyah. Maka pada video saya kali ini kita akan membahas lebih utama mana, ruqyah mandiri atau kita meminta di ruqyah. Nah, sebelum kita lanjut dalam pembahasan kita teman-teman sekalian, jangan lupa channel YouTube saya ini di like, kemudian di komen, ya, di kolom komentar di bawah video ini, kemudian di share sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat buat orang lain. Kemudian jangan lupa di subscribe, ya, karena subscribe itu gratis teman-teman sekalian, ya. Oke teman-teman, lebih utama mana kira-kira, meminta di ruqyah atau kita ruqyah mandiri? Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kedua-duanya itu boleh teman-teman. Kedua-duanya boleh. Apakah kita itu mau ruqyah mandiri atau kita meminta di ruqyah, kedua-duanya boleh. Kedua-dua solusi ini boleh kita gunakan teman-teman. Adapun yang ingin memilih untuk ruqyah mandiri, itu tergantung, ya, itu tergantung. Kenapa tergantung? Karena seseorang itu kalau jika ingin dia melakukan ruqyah mandiri, dia harus tahu dulu tata caranya, kemudian seluk-beluknya, kemudian kelemahan atau kelebihan daripada musuh yang kita hadapi, atau cara meruqyah kita berbagai macam penyakit, itu harus kita ketahui teman-teman, ya. Kalau seandainya dia tidak mengetahui hal-hal itu, justru ruqyah mandiri itu lebih berbahaya buat dia, ya. Ruqyah mandiri itu lebih berbahaya buat dia.
Ya, karena jangan sampai ketika dia meruqyah mandiri, ya, dia letakkan tangannya di kepala, atau dia letakkan tangannya di kaki, atau dia letakkan tangannya di tempat-tempat yang sakit. Begitu dia adakan ruqyah mandiri, ya, ternyata di dalam tubuhnya itu ada jin yang bersarang. Nah, kemudian dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Dia cuma baca aja. Jin itu persulit dia, bahkan sampai dia kesurupan, dia tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan dia? Atau mungkin ada yang mendampingi, kemudian yang mendampingi itu tidak mengetahui bahwa dia ini sedang kesurupan, kemudian jin itu adu domba. Saya yang kasih sakit orang ini. Siapa namanya? Disebutkanlah si fulan, tetangganya atau temannya atau saudaranya. Akhirnya jadi cekcok, berkelahi. Nah, itu bahayanya, ya, ketika dia tidak tahu ruqyah mandiri. Karena memang ruqyah mandiri itu sempat pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, ya, namanya Utsman bin Abil As. Nah, Utsman bin Abil As ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan keluhannya, ya, yang sakit pada daerah tubuhnya. Kemudian Rasulullah katakan, letakkanlah tanganmu di tempat tubuhmu itu yang terasa sakit, seperti itu. Maka dia letakkan, kemudian Rasulullah ajarkan doa, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi ada tata caranya diletakkan tempat yang sakit. Akan tetapi kalau orang itu dia tidak mengetahuinya tentang masalah seluk-beluk ini ruqyah, maka itu ruqyah mandiri lebih berbahaya buat dia. Akan tetapi kalau dia mengetahui hal itu, maka ruqyah mandiri itu lebih utama buat dia, ya, seperti itu. Ruqyah mandiri itu lebih utama buat dia kalau dia mengetahui tentang bagaimana tata cara meruqyah diri sendiri, kemudian mengetahui kelemahan dan kelebihan musuh yang akan dia hadapi, mengatasi penyakit itu apabila dia reaksi, seperti itu, ya. Nah, adapun meminta diruqyah itu juga boleh. Karena Rasulullah pernah menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta diruqyah, ya. Kata Aisyah, dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya'muruni an astarqiya minal ain. Aku diperintahkan untuk meminta ruqyah dari ain, seperti itu. Dan hadis-hadis yang lain, Rasulullah perintahkan untuk minta diruqyah, seperti itu. Jadi kedua-duanya boleh, teman-teman sekalian. Ya, adapun ruqyah mandiri, ya, kemudian kalau seandainya kita menjadi seorang praktisi, nah ini nasihat buat yang pemula saja, ya, terkhususnya buat yang pemula yang baru memulai tentang membahas belajar tentang ruqyah ini, ya. Adapun kalau orang datang kepada kita untuk meminta diruqyah, untuk meminta diruqyah, ya, kita tanya dulu dia, apakah dia itu bisa membaca Al-Quran, gitu. Apakah dia itu penyakitnya itu sudah lama, ya, kemudian sampai jika penyakitnya itu sudah kambuh, jika penyakitnya itu datang, apakah dia itu sampai tidak sadarkan diri, begitu. Atau ada orang yang datang membawa orang yang sudah kesurupan. Nah, seperti itu harus kita lihat kondisi juga, ya. Kalau seandainya kondisinya seperti ini, orangnya tidak bisa baca Quran, dia tidak kuat menahan sakitnya, bahkan sampai tidak sadarkan diri, atau orang yang datang itu dibawa orang itu sudah kesurupan, maka kita langsung ruqyah. Jangan kita suruh dia lagi untuk minta diruqyah, untuk apa? Untuk ruqyah mandiri. Tidak. Kita langsung ruqyah dia, seperti itu, ya. Kemudian kita boleh juga kita sarankan kepada dia untuk belajar Al-Quran, untuk lebih belajar tentang agama ini, untuk bisa mengetahui tentang tata cara meruqyah diri sendiri atau orang lain, seperti itu, ya, setelahnya, seperti itu, ya. Nah, adapun kalau kita sebagai praktisi, ya, kita harus tahu itu tentang bagaimana cara meruqyah diri sendiri, sehingga kita, ya, benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhtiar, ya, kita ikhtiar untuk berusaha meruqyah diri kita dengan tata cara ruqyah mandiri. Seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, kalau ruqyah mandiri atau meminta diruqyah, maka tergantung, ya, tergantung daripada orang tersebut. Namun kedua-duanya ini boleh, teman-teman sekalian. Mau pilih ruqyah mandiri boleh, mau minta diruqyah juga boleh,
ya, tidak ada larangan di dalamnya. Bahkan ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian tentang ruqyah mandiri itu sendiri, ya, kita tekankan bahwa sebagian oknum yang yang mengklaim dirinya sebagai ya praktisi ruqyah, dia harus belajar banyak lagi teman-teman sekalian. Jangan hanya sekedar mengetahui ayat kemudian dibacakan, oh jinnya reaksi, tidak teman-teman sekalian, ya. Khususnya bagi yang pemula yang baru merintis tentang persoalan ruqyah ini, ya, khususnya yang ingin menjadi seorang peruqyah, ya. Artinya tidak kita inginkan kita sebagai peruqyah, tidak, akan tetapi kita berusahalah untuk menjadi asbab, untuk menjadi perantara atau menjadi wali-wali Allah yang bisa menolong umat, yang memberikan solusi kepada umat, ya. Jangan sampai kita mengecam perdukunan namun kita tidak memberikan solusi, ya. Jangan sampai kita mengecam perdukunan, mengecam pengobatan-pengobatan yang syirik, ya, bahkan kufur, sampai kita tidak memberikan solusi, ya. Kita tidak memberikan solusi, atau kita perintahkan dia ruqyah mandiri, ya, karena tidak boleh kamu meminta di ruqyah, nanti kamu masuk surga tanpa hisab, ya. Tidak mendapatkan ruqyah, tidak mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab, seperti itu, ya, karena kurang pemahamannya tentang masalah ruqyah ini. Dia jarang membaca kitab, dia kurang belajar mencari ustadz-ustadz untuk belajar lagi tentang masalah ruqyah ini. Itu harus teman-teman sekalian, ya, ya, harus itu. Kita ingin menggeluti sesuatu itu, kita harus paham dan kita harus tahu tentang apa yang akan kita hadapi. Itu harus kita ilmui teman-teman sekalian. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, ya. Ilmu itu harus didahului sebelum kita beramal. Itu penting sekali teman-teman sekalian. Jadi begitu teman-teman untuk menjawab tentang pertanyaan ini, ya. Semoga ini bisa menjadi solusi dan bisa terjawabkan buat teman-teman tentang dua pilihan ini. Apakah kita harus ruqyah mandiri atau kita meminta diruqyah, ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan lagi atau masukan buat saya pribadi, silakan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa video ini, channel ini di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan semoga saya doakan kepada teman-teman sekalian, dengan dukungan teman-teman sekalian pada channel YouTube saya ini, semoga menjadi amal jariah juga buat teman-teman untuk men-share, dibagikan video ini sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat untuk umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.